Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Gusmanita, NIM 212043, kelas PAI 3B. Mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Di video kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah yang saudara lakukan untuk mewujudkan atau membuat visi misi, tujuan, strategi, sasaran, dan program pendidikan. Yang pertama itu kita mengetahui visi misi. Visi adalah pandangan umum pemimpin terhadap cita-cita yang ingin dicapai yang dirumuskan melalui kalimat yang efektif dan efisien. Yang tegas. Misi adalah tujuan khusus pemimpin terhadap cita-cita yang ingin dicapai dari visi yang telah dirumuskan dan biasanya dijelaskan dengan kalimat yang lebih rinci. Untuk menyusun visi misi, kalimat yang lebih rinci untuk menyusun visi misi tersebut, terlebih dahulu kita harus membuat perumusan masalah-masalah yang dihadapi dan mempersempit masalah tersebut agar difokuskan untuk ditangani dan menjadi maksud, tujuan, dan cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian tujuan dari visi misi tersebut adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder atau yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi tentang alasan membuat visi misi tersebut dan ke arah mana yang dituju. Tujuan ini mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator untuk menilai sebuah organisasi. Selanjutnya, sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, triwulan, atau bulanan. Sasaran mendeskripsikan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat terperinci, spesifik, yang dapat dicapai dan diupayakan dalam membentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Rumusan perencanaan yang komprehensif yang divisi-misikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi yaitu langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Selanjutnya, program pendidikan, yaitu pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu dalam jangka waktu 5 tahun. Sebagaimana contoh visi misi saya yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berdaya saing. Dengan adanya visi tersebut, maka dibentuklah misi, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidik yang kompeten dan profesional, mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien serta merata, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan dari visi misi tersebut yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia kependidikan, tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan, terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan pendidikan yang terjangkau, sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya itu strategi dari visi misi tersebut. Yang pertama kita bisa melihat dari kekuatannya atau strength, yaitu ada sebagian kewenangan daerah dalam pengelolaan manajemen. Yang kedua, tersedianya lembaga pendidikan yang cukup. Yang ketiga, adanya komitmen tenaga pendidikan yang tinggi. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, kita bisa melihat dari kelemahannya atau weakness, yaitu belum meratanya tenaga pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai. Belum optimalnya sistem pelayanan informasi pengelolaan lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai.
Selanjutnya kita bisa melihat dari peluangnya, yaitu adanya konsistensi pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Adanya kesempatan mengikuti diklat workshop bagi tenaga pendidik. Adanya komitmen bersama pemerintah terhadap pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang atau yang tidak mampu. Adanya bantuan dana dari berupa BOSDA, dari bantuan BOS, bantuan organisasi sekolah, BSM bagi lembaga pendidikan. Selanjutnya kita bisa melihat dari ancamannya, yaitu masih adanya angka putus sekolah bagi siswa pendidikan dasar. Belum optimalnya peran dan fungsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Tingginya pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu program pendidikan dari visi misi tersebut, yaitu peningkatan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing, mewujudkan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan jumlah guru yang layak di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya itu sasarannya. Bagaimana sasaran dari visi misi tersebut? Yaitu terpenuhnya jumlah kualifikasi dan kompetensi guru dalam rangka memenuhi standar pendidikan, yaitu guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D1 sampai D4, kualifikasi S2 dan S3. Selanjutnya, meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. Soal yang kedua yaitu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban saya yaitu, seharusnya sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan yang pertama, sistem pendidikan terbuka, yaitu mendorong peserta didik meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan dalam bekerja sama. Yang kedua, sistem edukasi yang beragam, yaitu pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Yang ketiga, sistem pendidikan dengan orientasi nilai, para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Yang keempat, sistem edukasi, efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan pembelajaran, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga peserta didik tak merasa terbebani dengan materi yang dipelajari yang disampaikan di sekolah. Yang kelima, sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, membutuhkan kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dari kondisi. Soal yang nomor 3 yaitu, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban saya, cara guru mewujudkan kualitas pendidikan yaitu melaksanakan rapat evaluasi bulanan bersama dengan Dewan Guru dan staf, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, meningkatkan prestasi siswa dengan mengintensifkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi seperti hadiah dan beasiswa. Memotivasi peserta didik agar mau belajar dengan baik dan mendisiplinkan peserta didik pada peraturan sekolah. Mengajarkan peserta didik agar hormat dan patuh pada orang yang lebih tua dan bersifat religius. Mengatur kegiatan peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang cerdas, berwawasan, dan religius. Menciptakan kelas yang dinamis akan menjadi daya tarik sendiri bagi siswa untuk memotivasi diri mereka dalam belajar. Selanjutnya soal yang keempat yaitu, bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya yaitu, sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menyukseskan program-program pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal, maka perguruan tinggi mengelola dan memanajemenkan pegawai yang bekerja di lingkungannya
agar sumber daya manusia dapat menjalankan program-program yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam melaksanakannya, yaitu menerapkannya strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang lebih unggul, cerdas, dan kompetitif. Perguruan tinggi juga mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas, agar berperan dan berkontribusi terhadap pengembangan sesuai posisi dan kemampuan masing-masing. Sehingga, dalam pembangunan sumber daya manusia, pengembangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Soal yang kelima yaitu, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu? Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar atau pengembangan profesional pembelajaran. Dalam era globalisasi ini, fungsi pembelajaran lebih penting dalam meningkatkan penguasaan iptek dibandingkan dengan hasil teknologi. Untuk itu, dibutuhkan pembelajaran profesional dalam bidangnya. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan, prasarana, dan sarana. Pemanfaatan lingkungan meliputi peningkatan keberhasilan keindahan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, serta pemanfaatannya sebagai sumber daya dan alat belajar. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Program peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai bila proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Yang keempat, mengembangkan tes evaluasi belajar. Dengan langkah-langkah, menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukannya uji coba, terus menganalisis, memperbaiki tes, merakit, melaksanakan, dan menafsirkan hasil tes. Cara yang kelima yaitu pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Sebaliknya, masyarakat diharapkan membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar program sekolah berjalan lancar dan lulusan menghasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara yang keenam, meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar atau guru. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seseorang pembelajar harus memiliki sikap dan kemampuan, yaitu menguasai kurikulum dan perangkat, pembelajaran menguasai materi bidang studi, penguasaan materi dan teknik penilaian, komitmen atau kecintaan pembelajar atau guru terhadap tugasnya dan disiplin. Soal yang keenam, carilah jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait jurnal tersebut. Dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Gagasan saya terhadap materi dari jurnal yang saya pilih yaitu dari jurnal tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah usaha mengelola kegiatan peserta didik dari peserta didik masuk sampai keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya manajemen tersebut, maka memudahkan kita mengatur peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik di sekolah dan juga berfungsi meningkatkan pengetahuan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya yaitu karakteristik dari jurnal ini menurut saya yaitu menjelaskan bahwa nilai moral, kecerdasan, dan spiritual harus diterapkan di generasi penerus di manajemen pendidikan terutama agama Islam. Manajemen peserta didik harus bisa mengupayakan agar di suatu lembaga pendidikan dalam mengatur suatu kegiatan agar peserta didiknya memiliki kecerdasan emosional, intelektual, bahkan memiliki kecerdasan spiritual. Dengan itu, maka manajemen peserta didik menuju spiritual harus diterapkan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Itu karakteristik dari jurnal tersebut menurut saya. Selanjutnya, implikasi karakteristik tersebut terhadap pelaksanaan proses pendidikan
masa sekarang, yaitu saat sekarang ini banyak terjadi krisis moral dan krisis spiritual. Krisis ini ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mengalami kecemasan, kegelisahan, dan kehampaan eksistensial yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka diperlukan nilai-nilai agama yang diyakini mampu mengatasi permasalahan tersebut melalui pendidikan spiritual. Di Indonesia sekarang ini, proses pembelajaran di sekolah masih menekankan pencapaian aspek kognitif. Sementara itu, aspek afektif pengimbangannya masih kurang. Untuk mengatasi upaya tersebut, maka pendidikan di Indonesia harus mengalami perubahan arah. Tidak hanya menekankan pada aspek kognitif dan psikomotorik, tapi juga mengkhususkan memperhatikan aspek pendidikan karakter yang terdiri dari moral dan spiritualnya. Sehingga transformasi nilai spiritual perlu dikiranya untuk dijadikan model pendekatan dalam ranah pendidikan, terutama pendidikan Islam. Sekian jawaban dari saya, salah dan kurang mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.